Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Yati Kurniati, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari SMP Negeri 21 Depok. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan Ibu Saripah. Beliau adalah guru bahasa Indonesia dari SMP Negeri 21 Depok. Assalamualaikum Bu Saripah. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Terima kasih ya, saya juga alhamdulillah baik Bu Saripah. Jadi hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi, di mana nanti saya akan mengamati Ibu observasi di kelas. Adapun tujuan observasi yaitu adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan praobservasi? Agar Ibu memiliki kepercayaan diri dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas dan lebih siap lagi ya Ibu. Ada beberapa pertanyaan Ibu yang ingin saya sampaikan. Yang pertama mungkin terkait dengan tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai. Kira-kira apa tujuan pembelajaran hari ini Ibu? Karena saya materinya, makasih Yati. Baik, karena materinya saya ini adalah tentang teks tanggapan dan kebetulan juga di akhir pelajaran sebenarnya. Jadi di sini materinya tentang menyimpulkan isi teks tanggapan. Tujuannya agar anak-anak dapat menyimpulkan dari tanggapan dia dengan baik, dengan sopan, dan mengungkapkannya apa yang dia lihat di dalam tanggapan, gitu. Dan dia dapat mengungkapkannya kembali hasilnya dia. Baik, jadi materi hari ini adalah teks tanggapan ya, menyimpulkan isi tanggapan yang mungkin dari materi yang dibaca ya Ibu. Jadi tujuannya menyampaikan tanggapan atau menyampaikan tanggapan dengan cara yang sopan, dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar, mungkin itu ya Ibu. Yang kedua, Bu Saripah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai? Karena ini materinya teks tanggapan, jadi kita anak-anak tuh harus bisa menanggapinya itu apa saja, bisa karya seni, bisa karya sastra, bisa musik, bisa lagu, itu aja. Nah, kebetulan saya karena bahasa Indonesia, jadi saya tampilkannya yaitu sebuah cerpen. Nanti saya tampilkan sebuah cerpen dan dimana nanti disuruh membaca cerpen itu. Nah, setelah membaca mereka saya suruh memberikan tanggapan tentang isi cerpen itu, baik dari isinya, baik dari strukturnya, atau juga dari si pengarangnya itu. Isi, struktur, oke, Dari pengarangnya juga. dan siap dari pengarangnya juga. Tampilannya ini saya inginkan supaya anak setelah dapat memberikan tanggapan, dia juga dapat mengungkapkan apa yang dia dapat tanggapannya itu di depan kelas. Ya, jadi area pengembangannya mungkin ada dua ya Bu Saripah ya. Yang pertama pengetahuan, ya kan? Yang kedua adalah keterampilannya. Di bagian pengetahuan anak bisa menyampaikan dari membaca cerpennya yang Ibu tampilkan, baik isi, struktur dan pengarangnya. Juga di keterampilannya anak bisa mengungkapkan tanggapan itu dengan baik dan benar. Baik Ibu, terima kasih, dan saya ingin mendengar bagaimana rancangan atau strategi pembelajaran yang akan Ibu terapkan nanti. Baik. Saya menggunakan pendekatan dengan saintifik. Lalu modelnya itu problem basic learning atau PBL. Kemudian metodenya bisa saya masukkan yaitu tanya jawab, diskusi, lalu presentasi dan penugasan. Sudah sangat lengkap ya rancangan yang Ibu siapkan. Ada strateginya menggunakan saintifik, pembelajarannya problem based learning, juga tadi metode juga telah Ibu sampaikan. Ibu kira-kira media pembelajarannya Ibu menggunakan apa ya? Saya media pembelajarannya yang menggunakan proyektor yang fokus, karena saya menggunakan PPT juga. Oh iya. Masukkan teks cerpen itu ke dalam PPT, nanti saya tampilkan biar anak-anak dapat melihat melalui fokus untuk mereka membaca secara bergantian. Baik ya, Ibu telah sangat lengkap sekali ya, Ibu telah mempersiapkan. Nah, kira-kira nih Ibu, kapan nih Ibu akan melaksanakan pembelajaran di kelas? Insya Allah hari ini nanti jadi silakan lihat Ya, jam jam pertama kelas kelas 93. Baik Ibu, nah
Jadi nanti Ibu, saya akan datang ke kelas Ibu, mengamati, mencatat apa yang terjadi ketika Ibu melaksanakan proses pembelajaran. Nah, baik Ibu, jadi nanti setelah Ibu melaksanakan pembelajaran di dalam kelas, dan saya akan melakukan pasca observasi ya Ibu ya, nanti mungkin juga akan ditemani oleh pengajar praktek. Dan sebelum kita akhiri, kira-kira Ibu dari percakapan yang kita lakukan hari ini, apa yang Ibu dapatkan? Ucapan ini ya, saya merasa pekerjaan yang saya sudah susun mungkin sudah maksimal mungkin. Tapi saya berharap mungkin nanti ada masukan nanti setelah dilihat karya saya, karena kalau menurut saya sudah maksimal dan mudah-mudahan dari awal perancangan saya sampai mudah-mudahan bagus dan bisa memahami apa saya. Baik Ibu, karena rancangan pembelajaran yang Ibu sampaikan dan saya lihat juga tadi AKP-nya sebetulnya sudah sangat bagus sekali ya Ibu. Mudah-mudahan nanti kegiatan proses belajarnya juga lancar dan anak-anak juga senang. Baik Ibu, percakapan pra observasi cukup sekian. Mudah-mudahan Ibu sukses. Terima kasih Ibu atas kesediaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Nana. Siang, Bu. Apa kabar tahun ini? Alhamdulillah baik. Ya, baik ya. Baiklah Nana, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, coba minta ketua kelas untuk menyiapkan. Kita berdoa bersama-sama. Yuk, Aten. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita, Ibu mau absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Coba. Febi, ada? Ya. Laila, Alia, Nadia, Fadila, hadir. Naten, Hadir. Andika, Hadir. Iwan, Hadir. Raffi, Naurel, Kira. Jadi hari ini hadir semua ya, alhamdulillah. Dan seterusnya ya kalian bisa masuk pelajaran ya. Nah, baik, sebelum kita mulai coba kita nyanyikan dulu lagu nasionalnya. Coba Iwan tolong dipimpin lagunya, yaitu Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia
laskar pelangi takkan terikat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Yati Kurniati. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-9 dari SMP Negeri 21 Depok. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh pengajar praktek saya, yaitu Ibu Tiarma Naibaho MPD. Selamat siang Ibu Tiar, sehat? Siang, Ibu sehat, Ibu. Ya. Dan di sini juga telah hadir rekan sejawat saya, Ibu Saripah. Beliau adalah mengajar bahasa Indonesia. Assalamualaikum Bu Sari, sehat? Selamat siang Bu Tia. Iya, Kenalkan selamat dari siang. saya. Bahasa Indonesia juga ternyata Oh, iya. sama kita Bu. Satu MGMP. Iya. Baik Ibu Saripah dan Ibu Tiar. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan obrolan percakapan setelah Bu Saripah melakukan proses pembelajaran yang dilakukan beberapa hari yang lalu ya Bu Saripah. Jadi Bu Saripah setelah saya kemarin melihat Bu Saripah melakukan proses pembelajaran di kelas, kira-kira nih Bu Saripah, perasaan Bu Saripah seperti apa nih kemarin setelah melakukan pembelajaran di kelas? Terima kasih Bu Yati atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya praktek di kelas pada hari yang sebelumnya ya. Itu tentang tema memberi tanggapan dengan santun, itu bahasa Indonesia kelas 9 ya. Nah, sebelumnya saya itu akan saya kasih tahu dulu adiknya itu menyimpulkan isi teks tanggapan berupa kritikan atau pujian. Nah, tujuan dari saya memberikan materi itu adalah agar peserta didik mampu menyimpulkan teks tanggapan dengan baik. Lalu yang kedua, peserta didik mampu menulis teks tanggapan dengan benar. Di situ saya mungkin banyak ya kekurangannya ya Bu Yati, tapi alhamdulillah bisa berjalan lancar. Tapi memang ada kekurangan, ada kelebihannya. Di antaranya kekurangannya itu Bu Yati ya karena saya kan waktu itu masih keadaan dalam kurang sehat, sehingga suara saya tuh ke anak-anak kurang terdengar gitu. Jadi banyak anak-anak yang masih konsentrasinya masih belum jelas ya suara saya. Lalu kendalanya juga ada karena kita kan sekolah siang ya, berbagi dengan 17. Ketika itu saya di jam pertama mengajar dan 17 itu sedang ada latihan upacara, sehingga fokus anak-anak itu terbagi dua, antara suara di luar dengan suara saya, dengan suara saya yang kecil gitu yang anak yang sehat. Ada lagi kendala saya itu anak kan maksudnya siang ya, nah pas siang itu saya jam pertama semua panas-panasnya ya, pas saya mulai mengajar ada yang kipas-kipasan, jadi konsentrasi anak tuh masih belum fokus. Jadi kendala saya di situ. Oh, baik Bu Saripah. Kalau bisa saya garis bawahi dari apa yang Bu Saripah telah paparkan, ada mungkin rasa ketidakpuasan Bu Saripah melakukan proses pembelajaran kemarin karena di SMP 21 itu kan kita berbagi sekolah, apalagi kondisinya sekolah siang, anak-anak juga kurang kondusif gitu kan. Nah, dari apa yang telah Bu Saripah sampaikan, kira-kira Bu Saripah apa yang memang hal-hal yang baik yang memang perlu dipertahankan dari tadi yang telah Ibu Saripah paparkan gitu kan. Saya menggunakan metodenya yang mungkin saya dapatkan dari teman-teman sejawat, dari hasil kerja juga, dari hasil saya mengikuti webinar. Karena sebelumnya kan saya menggunakan metode yang lama lah, mungkin pas saya dapatkan ternyata saya lihat metode itu banyak sekali terus saya gunakan metode yang saya dan itu ya, mungkin saya anggap metode PBL itu kan cocok lah untuk pelajaran saya ya. Terus saya gunakan dengan metode PBL itu dan
alhamdulillah ya, walaupun tidak 100% berjalan dengan baik, seenggaknya anak-anak yang masih bisa saya memberikan karena 21 pada siswa. Baik Bu Saripah. Jadi Bu Saripah di sini menggunakan metode PBL ya, Problem Based Learning, di mana di situ mungkin Bu Saripah juga berusaha untuk supaya anak-anak semua terlibat gitu kan, terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Makanya Bu Saripah menggunakan PBL gitu kan. Nah, Bu Saripah, tadi saya juga mendengar Bu Saripah itu kan merasa banyak kendala dalam hal melakukan proses pembelajaran, entah kondisi di luar gitu kan atau dari anaknya sendiri. Kira-kira menurut Bu Saripah nih, dengan kendala seperti itu, apa yang Bu Saripah lakukan untuk mengembalikan anak-anak menjadi lebih fokus atau konsentrasinya kembali ada? Bagaimana itu Bu Saripah? Sebelum saya memulai pelajaran itu, kalau saya akan mengadakan seperti itu. Iya. Antaranya misalnya dengan tangan, saat kedua, atau mungkin saya paparkan dengan misalnya dengan warna, dengan tulisan. Jadi anak tuh menyebutkan bukannya tulisannya tapi warnanya. Jadi kan dia harus benar-benar fokus. Misalnya saya tulis merah, ternyata warnanya biru, kan dia sudah menyebutkan merah. Nah itu jadi anak-anak sedikit banyak dia akan berfokus sehingga dia menghilangkan perasaan-perasaan yang ada di luar gitu. Gitu ya. Udah dia selesai fokus, misalnya udah semua fokus, dan saya tanya jawab bisa, ya udah bisa dia. Luar biasa sekali ya. Nah, sebetulnya itu Bu Saripah itu mungkin sedang berusaha anak-anak itu supaya kembali konsentrasi dan mengontrol emosinya ya. Jadi supaya itu sebetulnya pembelajaran kompetensi sosial emosional ya Bu Saripah. Jadi bagaimana Bu Saripah berusaha sebagai guru supaya anak-anak itu memang pikirannya jangan kemana-mana, tapi pikirannya memang di dalam kelas. Luar biasa sekali Bu Saripah. Kalau saya nggak gitu, pasti dia akan terpecah tuh pikirannya. Saya susah akan mengajarnya juga bingung. Iya, keren sekali Bu Saripah. Baik Bu Saripah, kira-kira nih setelah Bu Saripah ya tadi bercerita ke saya tentang metode lebih sekarang lagi seneng-senengnya, nyaman-nyamannya menggunakan problem based learning. Bu Saripah juga pasti kan alasannya ada kenapa menggunakan metode ini, karena menurut Bu Saripah kan tadi bahwa itu cocok dan anak itu lebih aktif mungkin ya karena ada diskusinya ya. Nah, sebetulnya itu kan Bu Saripah kalau yang saya tangkap itu juga dalam rangka menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila ya, karena di situ kan ada kolaboratif, ada ibaratnya dia bisa menyampaikan permasalahan, diskusi, betul. Dia menganalisis masalahnya, misalnya saya ada kolaboratif juga, ya. Terus presentasi, mandiri. Jadi kita cuma hanya siap, bagus sekali Bu Saripah ya. Nah Bu Saripah, kedepannya nih Bu Saripah kira-kira untuk supaya lebih meningkatkan kompetensi Bu Saripah baik dalam mengelola kelas, metode pembelajaran, ada gak Bu Saripah rencana ke depan pengembangan diri yang akan Bu Saripah lakukan kira-kira? Pembelajarannya ya, saya sih ya mungkin ada ya, tapi untuk saat ini ya saya fokuskan kepada yang sudah saya jalani itu sekarang yaitu metode PBL. Mungkin kalau misalnya ada praktek projectnya ya tapi mungkin saya tambahi dengan cara saya share ya. Jadi saya mungkin menempel, menggunting dengan misalnya dia struktur dari teks cerpen atau struktur dari misalnya teks tanggapan, yaitu dia baca ya, dia membaca cerpen, membaca teks bacaan. Mungkin saya gunting-gunting lalu saya tempelkan di kolomnya, itu nanti anak tinggal mencari mana yang strukturnya, mana yang kemudian orientasinya gitu. Itu juga cara gitu aja, tapi cara metodenya memang yang untuk pengembangan diri yang Bu Saripah selama ini lakukan dan mungkin kedepannya akan dilakukan, misalnya kalau yang sekarang itu kan kayak saya belajar tentang materi di pelajaran mandiri di PMM ya, karena di PMM juga udah lengkap itu segala ada. Nah kira-kira Bu Saripah apa? Saya di pengembangan diri di PMM juga. Saya di PMM sampai
sudah lumayan lah. Berapa sertifikat Bu Sari? Baru 3 tahun saya mengajukan 4 cuma belum validasi. Agak lama ya sekarang yang memvalidasi PMM. Ya alhamdulillah ya. Memang kalau menurut saya juga sekarang kita tidak perlu mencari kemana-mana. Ya, Ilmu pengetahuan itu di PMM udah lengkap ya Bu. Banyak Bu, saya dapatnya itu ilmunya dari situ. Iya, Jadinya apalagi kan. saya dapat bisa mengetahui bagaimana keadaan siswa, bagaimana kita sebagai guru. Saya banyak Bu dapat situ, jadinya saya udah kemana-mana lagi ngajarinnya. Kira-kira Bu Saripah kan itu tadi tujuannya kita pengembangan diri juga supaya kita, apalagi kita yang di usia Bu Saripah dengan saya kan sama-sama bukan era digital sekarang ya. Kalau kita tidak pintar-pintar mengupgrade diri kan, wah ketinggalan banget itu Ibu Tiar. Jadi kira-kira kan tujuannya mungkin sama ya sama saya juga. Emang kita pengen upgrade ya supaya kita nggak terlalu minimal nggak terlalu ketinggalan gitu kan. Kalau ketinggalan kan sama-sama gitu betul Bu Saripah. Nah Bu Saripah, ketika Bu Saripah ngikutin pengembangan diri ya di PMM yang tadi Bu Saripah sebutkan, kira-kira ukuran keberhasilan Bu Saripah bisa berhasil enggaknya itu Bu Saripah melihat seperti apa? Nah, dari PMM keberhasilan saya karena saya fokus percaya karena lihat dari kayaknya ya makin meningkat mungkin ya. Ya karena dari saya tidak tahu misalnya bagaimana cara metode mengajar, bagaimana saya menghadapi siswa, terus siswa yang mungkin kurang sopan atau apa kan ada di situ positifnya. Oh iya, juga bagus sekali ya. Kita juga menghadapi saya yang seperti itu kita nggak bisa seenaknya, jadi adalah di situ. Iya, banyak ya Bu. Saya banyak mendapatkan. Terus juga bagaimana cara ada juga bagian asesmen juga saya dari situ penilaian saya juga mengikuti cara penilaian kita terhadap siswa juga ternyata yang memang saya sebelumnya saya lakukan itu ya bukannya salah sih, memang kurang tepat itu makanya saya betul perbaiki lagi. Iya. Makin mungkin jadi penguatan ya Bu Saripah ya. Sebetulnya apa yang kita lakukan juga ya nggak 100% nggak salah, tapi memang kurang tepat seperti kayak penanganan anak selama ini kan senang hukum gitu kan. Sekarang tidak boleh gitu di situnya. Sekarang pakai sebetulnya bukan tidak boleh, tapi ada yang lebih halus bahasnya disiplin positif gitu kan. Ya baik Bu Saripah. Bu Saripah kira-kira untuk Bu Saripah pengembangan diri faktor pendukung nih supaya Bu Saripah itu lancar dalam pengembangan diri, kira-kira faktor pendukungnya apa nih? Faktor pendukungnya ya dari diri saya juga ya, saya mau belajar lagi di PMM, terus saya harus terus ikutin terus belajar terus juga dari teman-teman sejawat juga saya suka nanya ke Bu Yati teman-teman yang lain, mungkin juga dari di luar juga mungkin saya suka ikut-ikut juga webinar. Apalagi sekarang kan kita punya komunitas belajar ya, belajar apa tuh namanya ceria ya gitu kan. Di situlah kita bisa nanya-nanya juga. Saya juga kalau misalnya nggak tahu nih, suka saya tanya ke teman atau masalah ini gimana, sudah teman juga. Itu teman-temannya semuanya pada welcome dan pada bantu saya. Iya, alhamdulillah ya Bu Sari, emang demikian Bu Sari untuk emang ukuran di usia kita kalau kita tidak mengupgrade diri kita ketinggalan. Benar, saya juga kalau misalnya saya tidak dari diri saya tidak ada kemauan untuk belajar, kayaknya saya ketinggalan Bu. Dan memang yang paling menjadi catatan mungkin begini Bu Saripah, kemarin ketika kita penanganan kepada anak itu, contoh kayak misalkan kayak kita melakukan metode dengan ceramah aja kan. Nah, sementara kan kita itu kan harus mengajari itu atau melakukan penanganan dari kasus-kasus itu sesuai dengan kondisi anak zaman sekarang. Anak sekarang kalau dikerasin kan susah juga ya Bu Saripah, jadi harus bagaimana kita tarik ulurnya. Mungkin kalau di pembelajaran apa Bu Saripah yang restitusi ya, itu kan disiplin positif itu kan memang sesuai dengan alamnya anak sekarang gitu kan. Baik Bu Saripah, jadi dukungannya itu mungkin tadi dari rekan sejawat gitu kan, tapi yang paling keren itu dukungan dari kepala sekolah ya. Kepala sekolah kita kan sangat memberikan bahkan mendorong terus ya. Memberikan ruang tempat untuk kita berkarya. Iya. Beliau juga kalau kita di grup ya rajin memberikan umpan balik kan kepada kita. Beliau juga menyarankan ikut semua ya, ikut. Jadi menyarankan kita, mendorong kita atau kita nggak mau jadi karena jadi kompak kita kan asik juga ya Bu Saripah. Siap Bu Saripah. Dan Bu Saripah juga mungkin dalam melakukan hal-hal pengembangan diri itu kan di waktu juga Bu Saripah masih bisa kan masih bisa.
membagi waktu lah. Membagi waktu ya. Baik Bu Saripah, terima kasih obrolannya yang sangat luar biasa. Saya juga jadi banyak belajar dari Bu Saripah Sama-sama, tentang ya. PBL, pengalaman-pengalaman Bu Saripah juga dalam mengajar. Demikian obrolan percakapan pasca observasi yang saya lakukan dengan rekan sejawat Bu Saripah. Bu Tiarma, terima kasih juga kepada Bu Tiarma atas kehadirannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah Bu Sari Iya. Terima kasih ya. Sama-sama. Kan Bu, kalau ngobrol dengan